Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru honorer? Saya berharap semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di saat harapan tak kunjung datang, saat kegelisahan menjadi teman, harap-harap cemas dalam penantian, saat berada di antara kepastian dan ketidakpastian, tenangkan hati dan pikiran dan serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan Sang Maha Pemberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, sekedar penyemangat saja Bapak Ibu, semoga kita semua senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kembali admin akan membacakan berita terbaru terkait dengan pansus 1 juta guru honorer digeber. Nah, ini sebenarnya berita tentang pansus sudah pernah saya upload sebelumnya. Ini sebenarnya berita kemarin ya, berita kemarin, cuma diangkat lagi oleh jpnn.com. Nah, bagi yang belum menyimak, silahkan menyimak video ini bagaimana beritanya. Berikut beritanya untuk Bapak Ibu semua. Pansus 1 juta guru honorer digeber, yang lulus PG P3K 2021 tenang saja. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, Komisi 10 DPR RI menggeber pembentukan panitia khusus atau pansus yang beranggotakan gabungan lintas komisi untuk menuntaskan program pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K. Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda mengatakan program seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K perlu dipercepat agar segera ada kepastian nasib dari ratusan ribu guru honorer yang selama ini terkatung-katung karena ketidaksigapan langkah pemerintah. Ya, di sini jelas ya Bapak Ibu bahwa pembentukan panitia khusus ini tujuannya adalah untuk menuntaskan program pengangkatan 1 juta guru honorer. Ya. Kemudian dia juga memastikan pansus gabungan tersebut tidak akan mengganggu jadwal pengangkatan guru lulus passing grade seleksi PPPK 2021. Jadi ini ya, dipastikan bahwa pansus gabungan ini tidak akan mengganggu jadwal pengangkatan guru lulus passing grade 2021. Ya, beliau mengatakan pansus ini bakal lama pembahasannya, makanya pengangkatan P3K dari guru lulus passing grade tetap berjalan. Ini langsung kata beliau ya, Ketua Komisi 10 Bapak Syaiful Huda kepada JPNN. Dia menceritakan ide pembentukan pansus gabungan tersebut karena dalam raker Komisi 10 DPR dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 23 Agustus 2022 terungkap lambatnya proses penyelesaian masalah guru honorer. Lambatnya proses pengangkatan guru honorer ini karena terbentur dengan sejumlah regulasi, salah satunya soal anggaran gaji. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Nadiem, kata Huda, Komisi 10 DPR makin kencang menyuarakan pansus gabungan agar semua instansi mendukung upaya penyelesaian honorer lewat mekanisme 1 juta guru P3K. Kami mendorong untuk membentuk pansus gabungan lintas Komisi DPR RI, ujar Huda. Ya, dia juga menjelaskan pansus gabungan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini anggotanya dari Komisi 2, Komisi 10 dan Komisi 11 DPR. Pansus gabungan ini nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB,
Kementerian Keuangan Kemenq, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Unsur-unsur pemerintah terkait itu diajak koordinasi dalam mengambil langkah-langkah taktis agar berbagai kendala yang menghalangi proses rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi P3K segera terselesaikan. Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi P3K memang melibatkan banyak kementerian atau lembaga, sehingga harus ada pengawalan anggota lintas komisi yang menjadi mitra kementerian atau lembaga terkait, ujarnya. Huda mengatakan percepatan seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K memang tidak bisa didorong hanya dari Komisi 10 saja. Proses seleksi misalnya harus melibatkan Kemenpan RB yang menjadi mitra dari Komisi 2. Sedangkan untuk penganggaran harus melibatkan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra dari Komisi 11 DPR. Ya, dijelaskan kendala teknis seleksi 1 juta guru honorer ini menjadi P3K beragam, mulai dari kualifikasi yang harus dipenuhi guru honorer dalam proses seleksi, kemudian bagaimana penempatan mereka setelah lolos seleksi, bagaimana proses mendapatkan nomor induk pegawai, hingga bagaimana proses penggajian mereka. Jadi itu tidak cukup dorongan dari pengawalan dari Komisi 10 saja. Ya, menurut beliau politikus PKB ini mengungkapkan ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Gabungan Guru Honorer ini. Di antaranya memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi diusulkan formasinya pada seleksi P3K tahap ketiga dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi P3K. Dalam ketentuan ini, guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun akan juga diprioritaskan. Nah, ini poin penting akan saya highlight dulu ya. Jadi di antaranya memastikan ya, tugasnya ya, memastikan guru yang telah lulus seleksi namun tidak mendapatkan formasi diusulkan formasinya pada seleksi tahap 3 dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu diangkat menjadi P3K. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kata-kata yang menenangkan bagi guru-guru yang lulus PG. Semoga terrealisasi. Pansus Gabungan juga mengkaji ulang opsi penambahan DAU pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan penganggaran guru honorer menjadi P3K, katanya. Selain itu, kata Huda, Pansus Gabungan mendorong pemerintah agar membuat roadmap penyelesaian guru honorer secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, penganggaran, koordinasi dengan Pemda. Pansus Gabungan juga akan memastikan adanya proporsi terbaik bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta agar mendapatkan prioritas dalam proses rekrutmen mereka menjadi P3K. Nah, ini ya, Pansus Gabungan ini kami highlight kembali ya, bahwa nanti memastikan proporsi terbaik bagi guru honorer negeri dan swasta ya. Jadi tidak hanya di negeri tapi di swasta juga diupayakan agar porsinya itu seimbang begitu ya. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan menghadap pimpinan DPR Gus Muhaimin untuk membahas langkah pansus, termasuk mengagendakan rapat-rapat gabungan, ujarnya. Yang pasti Komisi 10 berkomitmen agar persoalan guru honorer ini segera dituntaskan sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara. Oke, ini berita yang dapat admin sampaikan, semoga memberikan informasi baik dan menenangkan bagi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.